Gue diajarkan dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 168 bahwa wala tattabi'u khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tapi ada seseorang yang dulunya dia menjadi justru pengikut setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Husein Ja'far Hadar. Dan hari ini gue didatangi ya paling nggak masih pengikutnya sih. Dulunya pengikutnya. Iya. Tiap hari gue didatangi sih sama setannya. Masa Tapi gue gitu? iya, karena kan dia selalu mengganggu kita ya setiap Yoi, hari. coy. Nah hari ini tapi gue surprise karena justru pengikutnya loh yang hadir. Dulu. Iya. Dulu. Dulu pengikutnya. Mongol. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Mongol stres bener ya? Yoi, nama entertain Nama Mongol Nama Stress. aslinya Roni Immanuel. Roni Immanuel. Ya, Wah, sangat Islami sekali ya. Cuman kan muka nggak mendukung. Iya. Jadi lebih mendukung Mongol Stress. Mongol stres. Ya, coy. Immanuel itu berarti nama baptis. Enggak, jadi Mongol tuh kan lahir dari Mama Manado, jadi nama hanya ada Roni di surat baptis. Kan kalau sama Kristen tuh kan surat pembaptisan. Nah, hanya nama Roni, nggak ada marga. Oke. Jadi di saat mau mendaftar sekolah terpaksa pakai marga mama. Tapi di saat Mongol di Jakarta merantau ngurusin semuanya, akhirnya mengganti nama jadi Immanuel. Ya marganya mama dihilangkan. Oh, oke. Dari Manado. Yo coy. Sangat terlihat loh Manadonya. Di mananya? Bahasanya. Kalau muka kan enggak. Muka enggak, karena Manado identik ganteng, putih, hidung mancung. Nah, kita kan jauh banget. Oh, tapi gue pernah ke Manado tuh dan lama banget, mungkin 4 hari lah ya untuk satu acara. Gue sempet jalan-jalan di sana. Berarti tapi kalau Mongol undang lagi buat ke Manado boleh dong? Boleh dong. Cakep. Tapi jauh banget ya. Jauh 3 jam Perjalanan 3 setengah. jam. Ya saya pernah sampai ngomong sama maskapai penerbangan kalau bisnis kelas boleh nggak kira-kira kursinya take outin aja. Jadi situ biar kita bisa main QQ. 3 jam setengah loh kan lumayan ya kan kalah ganti. Iya. Mana gue pas balik dari Manado Transit. enggak. Kita dia kenal gua gitu. Ketika gua duduk di ekonomi, kemudian ya udah duduk di depan aja, Di bisnis. dikasih bisnis sama dia. Tapi ketika gua duduk di bisnis, dia duduk di samping gua si pramugaranya. Nanyalah tentang agama 3,5 jam, mending gua di ekonomi gua Nggak tidur. ada yang nanya iya, daripada di bisnis gua Nah. ditanya-tanya. Jadi sebenarnya Bif ada solusinya buat kita kalau mau berangkat penerbangan lebih dari 3 jam biar nggak ditanya. Gimana tuh? Pasang sabuk langsung molor aja, nggak akan ada yang nanya itu, paling ngingetin mas mau makan nggak. Ngomong-ngomong, khas Mongol itu kacamata di Iya di atas kepala karena di yang kepala. minus kan otaknya bukan Iya, matanya. iya, Jadi iya. ini udah dipasang biar kita nanti arah pertanyaannya nggak melenceng. Lurus aja. Iya, takut banyak di cut kan kali. Gua ke Manado dan orang-orangnya religius. Ya. Yang Islam sangat Islami. Ya. Kemudian yang Kristen juga begitu. Ya. Gereja di mana-mana, masjid Betul. di mana-mana. Tapi kenapa lu jadi menyembah tidak dari semua agama itu? Salah satunya tidak dipilih, malah Milih dulunya yang tidak. Iya, menyembah setan. Jadi gini, Bib, posisi Mongol kenapa akhirnya bisa terjerumus ke situ? Ini menurut penilaian Mongol ya, Bib. Karena saya tidak lahir dari keluarga yang berani mendidik anak itu dengan cara yang elegan. Kan saya nggak punya mama. Gak punya mama. Saya mama, taunya itu mama, tapi gue manggilnya ternyata bukan mama, gue manggilnya Akang. Akang tuh kakak perempuan. Jadi gue anggap beliau adalah kakakku, bukan mamaku. Padahal itu mama. Mama. Dan posisi beliau itu sedang dipasung. Dipasung. Setelah melahirkan Mongol ternyata mamaku tuh dipasung kurang lebih 4 tahunan. Dan pas terakhir itu gua nganterin makan, ternyata beliau udah meninggal. Itu juga hasil diagnosa dari mantri karena daerah kami nggak ada dokter karena di Sanger. Iya. Di daerah Tamako. Jadi hari kedua mama di peti mati, itulah Mongol baru tahu kalau itu mamaku karena oma ini Mongol panggil mama. Dia bilang begini, oma mau jujur pangana, kita ini nganape oma bukan nganape mama. Kita ini nganape mama pe mama. Jadi saya ini bukan
mamamu. Ibumu. Saya ini mamanya mamamu. Nganape mama yang ini. Iya, Nah yang itu udah sudah dipeti mati hari kedua. Heeh. Dan kalimat selanjutnya adalah ngana tutu nganape mama pe mata. Jadi ternyata mamaku tuh 2 hari itu matanya nggak ketutup. Bib. Oh. Nah di saat kita menutup itulah tertutuplah mata mama, mataku yang kebuka. Ah, matamu yang kebuka, Mata artinya mulai Mata secara batin batinku, melihat. iya karena pas keluar dari dalam rumah, Mongol keluar ke tangga mau ke sekolah. Kan rumah Mongol tuh depannya nama sekolah karena tanah rumah kita itu termasuk sekolah itu dikasih ke sekolah oleh oma dengan perjanjian nanti kan dikembalikan. Nah kita duduk di tangga, Mongol lihat tuh di bubungan atas rumah tuh ternyata penuh dengan makhluk-makhluk yang sangat nice to Oh, meet you. itu umur berapa? 4. 4 tahun. Gua kira kan mata mama tertutup, mata gua terbuka, maksudnya secara batin menjadi orang yang lebih baik. Enggak. Oh, benar-benar Melihat. melihat. Dan Melihat apa tuh? banyak lah berbentuk yang hitam-hitam bersayap betul. gitu. Nah setelah kita cross check ke keluarga, ternyata mamaku dulu adalah elders atau penatua dari COG, Apa tuh? Children of God, Ah. sekte penyesatan yang pertama kali ada di Indonesia. Oh sekte kedua setelah Brotherhood Itu of siapa mamamu? Mama dulu tuh ternyata ikut-ikut itu. Mama yang sudah yang udah wafat meninggal itu? ini. Oh. Iya. Oh, dulu ikut itu. Ternyata ikut situ. Jadi secara tidak langsung kemungkinan besar. Ini kan kemungkinan ya. Mungkin waktu mama lagi hamilin Mongol, dia mungkin karena stres atau bagaimana dia nasarin Mongol. Jadi di saat Mongol ketemu orang bule di satu tempat, depannya itu tempat dugem di Manado. Iya. Seberangnya tuh ada namanya Telkom. Nah kita lagi duduk di situ, ada bule 3 orang datang dan dia ngajak kenalan. Sekalipun bahasa Indonesianya orang Manado bilang Iya. patah-patah, dia bilang join with us. Kita punya gini. Nah kan ingat Mongol tidak dididik pada posisi sebagai anak yang sebenarnya. Oke. Harusnya kan kalau dididik orang tua ada yang dilarang, mana boleh mana tidak, Iya. apa yang benar apa yang salah, apa yang dosa apa yang tidak. Kan ada ajaran itu kalau di keluarga. Ini kan Mongol enggak. Jadi di saat ketemu bule diajak join with us, Mongol ke tempat mereka, Mongol merasa nyaman, Bib. Jujur. Itu setelah mama mati Meninggal. berapa lama boleh ketemu bule? Itu kurang lebih mama meninggal Mongol umur 4 tahun. Mongol ketemu bule itu kurang lebih umur 15-16. Berarti 12 tahun setelah itu. Iya. Selama 12 tahun tuh Sekolah. sekolah. Dan Sekolah. selalu melihat, sering Iya. melihat. Bahkan jadi teman ngobrol. Oh iya. Nah ini yang Mongol belum pernah cerita. Curhat ke netizen. Karena maksudnya begini, Bib. Saya kan dididik oleh oma. Nah oma kan beda mendidik kita sebagai seorang ibu. Oma tuh pasti ada batasannya. Iya. Karena oma ini, mama saya punya adik laki-laki, usianya nggak jauh banget sama Mongol. Selisih 7 tahunan. Jadi otomatis oma lebih ngurusin anaknya yang jadi omnya Mongol tuh. Iya. Nah jadi saya nggak punya siapa-siapanya. Suka nongkrong di kuburnya mama, ngobrol dengan orang-orang yang tidak terlihat yang di mata batinku itu. Karena kuburannya zaman tanah dulu. biasa. Enggak dong. Bagus kan? Bagus, Ya, iya, memang. biasa karena kita kan keluarga bangsawan dalam Iya. satu kompleks yang besar. Kalau di kampung saya tuh kuburan Cina tuh bagus-bagus, Nah, luas, bagus. Iya, lubang itu kalau boleh dibikinin tempat buat masak jadi. Kan? Jadi. Nah, Mongol juga begitu. Jadi di saat itu Mongol tempatnya ke kuburan, duduk, kadang ketiduran di situ. Jadi itu udah dari usia masih Mongol SD. Sampai ketiduran di situ. Iya. Dan Mongol merasa enjoy dan di saat ketemu mereka tim satanik itu, Mongol merasa sangat enjoyable banget, sangat menikmati banget karena mereka welcome ke kita. Dan satu yang Mongol selalu ingat adalah mereka tidak pernah mengungkit masa lalu siapa aku. Aku diterima tanpa dihakimi. Betapapun itu positif sekali, padahal Yoi. dari kalangan Sisi yang setan. tidak benar. Iya. Ya toh? Tapi mereka justru menerima dan tidak pernah ngorek-ngorek siapa lu. Cuman mereka bilang bahwa gua udah punya covenant member. Gua Apa tuh? sudah punya ikatan perjanjian. Nah, itu kemungkinan dari mama. Dari mama. Jadi itu umur berapa tadi? Berapa belas tahun? 15-16 tahun. 15-16 tahun. Tiba-tiba ketemu bule random aja. Random. And then dia bilang join to us. Terus Mongol nggak nyampe. Biasa kan kalau untuk jadi salah satu LC itu butuh tahunan. Mongol hanya 3 bulan ditabiskan. Ditabiskan jadi LC. LC. Itu setelah ketemu terus ngapain sama Ya bule kita jadi diajak ke markasnya. ya ke tempat mereka melakukan ibadah. Dalam tanda kutip ibadah, kalau benernya kan ritual. Ritual. Dilakukan tempat ritual dan kita ikut join di ritual tersebut, diajarin. Ya udah. Yang dasar banget diajarin apa tuh?
tentang menghujat Menghujat? nabi. Oh, harus menghujat Nabi. Iya, tidak ada menyembah setan. Pokoknya kalau ada bilang oh gereja setan tuh menyembah setan. Mohon maaf Bib, satanisme tidak pernah menyembah satan. Ah, dia menghujat Nabi. Nabi. Semua Nabi. Ya, Ah, tahu kenapa Bib? kenapa? Satanik menghujatnya nabi. Kenapa? Karena hanya nabi yang punya jejak. Oke, kalau Tuhan nggak ada Nggak berjejak. wujudnya, nggak Nggak ada ada. jejaknya. Nggak ada. Para nabi Yesus gitu kalau Iya, agama iya. Kristen. Nabi Muhammad agama Islam. Ah, Pasti kan ada jejaknya, pernah kemana, ngapain. Iya. Nah, sisi itulah yang kita lakukan penghujatan dengan cara mencari celah untuk umat percaya tidak percaya lagi dengan nabinya. Oke, oh itu strateginya. Strateginya, karena kalau kita nggak percaya lagi dengan nabi, berarti kita udah menjadi bagian dari satanik. Ah iya, gua pernah tuh ceramah itu, Ngol. Hah. Jadi kata gua, jangan lu membranding seolah-olah poligami itu buruk. Ha-ha. Kata gua, kalau lu gak suka kepada orang yang mempraktikkan poligami karena dia tidak adil, mempermasalahkan oknum-oknumnya, permasalahkan oknumnya, jangan poligaminya. Yeah. Karena kalau poligami itu ajaran Islam Mm-mm. yang jelas-jelas ada, walaupun untuk melakukannya banyak sekali syaratnya. Dan Nabi berpoligami. Hah. Jadi kalau lu gak suka ke poligami, berarti nanti lu akan gak suka kepada Nabi lu. Kalau udah gak suka sama Nabi lu, berarti lu udah bahaya. berkurang keislamannya atau bahkan bisa pupus. Udah bahaya tuh. Karena kalau di saat kita melakukan yang namanya keraguan-raguan kepada nabi kita, kepada Tuhan, kepada Nabi Muhammad, atau kalau kami Kristen kepada Yesus Kristus, itu akan terbentuk di di otak kita, mau alam bawah sadar maupun yang tidak sadar, kita mulai memunculkan keraguan-raguan. Salah baca buku, kelar hidup kita. Game. Oke. Nah, Jadi itu yang dilakukan satanik. kalau yang dihujat apa, Ngol? Yang lu Dihujat kalau kami di agama Kristen, ya kan, dihujat oleh satanik itu adalah tentang ketidakjelasan Yesus lahir. Itu pertama, Bib. Karena di satanik kan dibilang begini di Alkitab, bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud dari jalur Yusuf bapaknya. Tahu? Sedangkan beliau lahirnya di Bethlehem. Bethlehem. Itu areanya Yudea. Nah, masa keturunan seorang raja kok nggak dapat tempat tidur buat Iya. ngelahirin gitu loh. Lahirnya di wilayah lain malah. Justru lahirnya di kandang. Iya. Kalau di Alkitab nih, Bib. Nah, jadi kita cari gimana yang kita bisa ubek. Akhirnya membuat orang sebelah sana, bener kan, nggak mungkin kayaknya dia Tuhan. Nggak mungkin dia seorang nabi. Sama juga dengan Nabi Muhammad. Diubek sebelum beliau menjadi seorang nabi. Oke. Gitu? Iya. Diubek lagi setelah dia menjadi seorang nabi. Diubek lagi siapa istri-istrinya. Iya. Nah, cari sisi lemahnya nabi-nabi ini, itu yang dihantam. Oke. Nanti keluar buku, Bib. Buku-buku yang seolah-olah adalah buku yang mendukung alibi tentang ketidakjelasan para nabi ini. Dan buku itu hanya beredarnya di dalam kalian aja. Di kalangan sendiri. Misalnya gue mau beli di Gramedia itu gak ada ya? Kadang ada. Oh, Tetapi kadang yang paling gampang nyari adalah di ATM. Apa tuh ATM? Suka ada traktat yang kertas Oh iya. di strapless, Iya, terus ditinggal-tinggalin di situ tentang ajaran ini. Iya. Nah, itu tuh bagian dari yang nggak bener Strategi itu. marketingnya dia. Karena kalau orang di ATM kan otomatis bacalah buat bahan bacaan. Iya. Padahal kan dia lupa. Makin kita mempelajari, termaktub di otak, itu mempengaruhi keimanan kita. Iya. Langsung meragukan tuh. Kadang bahasa kau tuh meragukan tuh paling berbahaya. Iya, karena rata-rata sebagian kita imannya tipis. Yoi, Goyang dikit hilang. kelar gitu. Kalau kan. imannya bagus kan nggak akan laku Enggak. ya. Gitu, Kan bisa. Itu yang Mongol selalu bilang, Bib. Ke teman-teman yang setiap kali di podcast. Gue selalu bilang kalau kita beragama Kristen, rajinlah baca Alkitab. Kalau lu agama Islam, gue nggak suruh rajin baca Al-Quran. Gue bilang lu rajin tadarusan. Entah berjamaah, entah sendirian. Iya. Masalah lu bacanya salah. Kalau lu sendiri pasti ada yang ngomong di telinga lu, ini Iya. salah baca nih. Nah, karena kenapa? Makin kita mempelajari tentang kitab, Alkitab maupun Al-Quran, secara tidak langsung iman kita tuh pasti menebal. Nah, iman menebal, ada penyesatan, Bib, nggak goyang. Nggak goyang ya. Karena dia harus hantem temboknya yang tebal tadi. Iya. Malah bisa jadi dia yang tobat. Nah, itu. Jadi di satanik tuh begitu, Bib. Jadi mengalami ritual. Gua di ritual-ritual tuh
Termasuk kan kita di Apa kalau ritualnya? ritual tuh ya sama ya, kita nyanyi-nyanyi tapi lagu-lagu yang metal hardcore yang lebih ke underground, yang kayak kayak lagu-lagunya Metallica, Sympathy for the Devil, atau beberapa lagu-lagu yang lain yang arahnya memang benar-benar penghujatan. Nah baru Berarti di markas itu ada alat musik lengkap. dong, lengkap. Dan itu orang nggak tahu, orang luar nggak tahu ke tempat itu. nggak tahu kan, kelihatan bukan emang kayak di Amerika Church of Satan San Francisco kan Enggak. Kalau di sini kan belum ada badan bawah hukumnya, tanah, masih underground kalau istilahnya kita. Tapi kan bukan di bawah tanah. Iya, bukan dalam Gedungnya pengertian tetap di atas sebenarnya. tanah. Mereka kadang menggunakan ballroom, kadang mereka menggunakan satu rumah dijadiin pangkalan. Itu kan bisa. Tinggal tempel yang buat apa ya?